Halo Aries, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Kita reading lagi Aries. Kali ini kita bertemakan sesuatu yang penting yang perlu kamu ketahui saat ini. Apa itu? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Tapi ingat Aries, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Aries, fokus ke kartu ini. Kita akan lihat di sini. Oke. Sesuatu yang penting untuk kamu ketahui. Apa itu? Oh, oke, sudah ada yang turun. Kita susun dulu kartunya ya. Ingat buat Aries, ini energi banyak orang, bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Semoga ke depan bisa kembali kebaca energi kamu di sini ya. Oke, kita lihat ini kebanyakan ya, tapi nggak apa-apa ya. Kita akan baca dulu di bottomnya kamu. Di sini ada, Tuhan itu baik sama kita dari dulu. Asal kamu tahu, iblis itu diizinin sama Tuhan buat ganggu kita. Tapi barengan dengan diizini iblis buat ganggu kita, dia juga bilang, jika ada hambaku yang datang dan meminta ampun kepadaku, maka akan aku ampuni walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Nah, di sini ada kondisi di mana mungkin kamu ada merasa bersalah, ataukah ada merasa sesuatu yang memang membuat diri kamu itu lelah, jenuh gitu ya, atau merasa ada sesuatu yang kamu sesali. Nah, di sini coba kamu sadari ya, namanya manusia pasti akan membuat salah, ya pasti ada. Dan di dunia ini adalah tempatnya kita bersalah gitu loh. Dan disitulah kita harus bisa eh, memanage diri kita ataupun menjadikan diri kita itu menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Oke, dan di sini kita selalu hidup itu, karena Tuhan. Tuhan yang memberikan kehidupan buat kita. Jadi segala sesuatunya itu ya kembali kepada Tuhan. Di mana jika saat kamu mempunyai masalah, saat kamu mempunyai sesuatu yang mungkin sulit untuk kamu pecahkan gitu ya, memintalah kepada Tuhan untuk menyelesaikan bagaimana caranya. Oke. Nah, di sini untuk bottomnya kamu selanjutnya, kita lihat di sini. Kalau lihat orang nongkrong terus kerjaannya, jangan kesel apalagi marah. Banyak orang di luar sana yang nggak punya waktu sama sekali buat nongkrong karena harus kerja atau lagi sakit. Nah, ini. Jadi segala sesuatu itu sebenarnya kita harus syukuri. Baik itu masalahnya ya namanya kita kerjaan, namanya kita hidup, pasti banyak kerjaan, banyak sesuatu hal yang perlu kita lakukan ya. Pasti itu. Ya apalagi bagi kamu yang mungkin seorang pekerja, apalagi kamu seseorang yang sibuk gitu ya. Ya namanya itu hidup kamu nikmati, rasakan ya. Karena itulah yang akan membuat, kamu bahagia nantinya. Tapi jika saat kamu merasa, wah ada penyesalan, ngeluh ke sana, ngeluh ke sini, ya itu artinya kamu tidak pernah bersyukur ya. Oke, itu yang penting, yang perlu kamu ketahui ya. Nah, di sini ada selanjutnya, lihat cermin sejenak, lihat di cermin tersebut, ada orang hebat yang sukses. Nah, di sini kita harus bisa ya, kalau bisa dikatakan sebaiknya kita selalu introspeksi diri. Kita lihat ke dalam diri kita, apa yang kita butuhkan untuk hidup ini, apa yang perlu kita lakukan untuk kebahagiaan hidup kita. Nah, disitulah akhirnya mungkin akan terlihat. Ya, cobalah kamu bercermin. Di sana kamu akan melihat banyak hal gitu ya. Nah, apa yang kamu lihat, apa yang kamu, dengar nantinya, di situ bisa dikatakan adalah suatu, apa ya, kekuatan bagi kamu untuk bisa merubah hidup kamu menjadi yang lebih baik lagi. Oke, nah itu gambaran dari bottomnya kamu di sini ya. Itu yang perlu kamu ketahui ya sebagian dari itu. Nah, kita akan lihat kembali apalagi di sini.
Kartu berikutnya, kita pernah berkali-kali ragu sama diri sendiri, berkali-kali jatuh, berkali-kali gagal, tapi kita masih bisa bangkit. Tapi kita masih bisa bangkit lagi kan? Nah, masih mau ragu sama diri sendiri? No, jangan ragu dengan diri sendiri. Karena diri sendiri, nah, diri kita ini adalah seseorang yang mungkin sangat kuat gitu loh. Kamu tidak akan menjadari itu. Kamu tidak sadar akan diri kamu. Kamu itu mempunyai, pasti mempunyai, apa ya, kamu itu multitalenta, itu pasti ya sebenarnya. Kamu itu punya pesona, itu pasti. Kamu itu punya daya tarik, itu pasti gitu loh. Secara Tuhan menciptakan kita itu ya pasti dengan banyak kelebihan-kelebihan kita. Bagaimana caranya kita untuk, mengembangkan kelebihan kita itu, ya seperti itu. Nah, jadi diri kita sendiri itu sebenarnya ya, diri kita sepertinya diri kamu itu sebenarnya mampu gitu loh untuk melakukan apapun, kamu mampu. Jadi saat kamu memiliki masalah ataupun, saat kamu mempunyai hubungan dengan seseorang dan jika seseorang itu mungkin dikatakan tidak pernah ada suatu keseriusan terhadap kamu, nah harusnya kamu jangan jangan merasa ya terus berharap ke dia gitu ya. Kamu harus yakinkan diri kamu bahwa kamu juga bisa untuk memiliki seseorang yang mungkin lebih baik dari dia. Oke, itu salah satu contoh. Oke. Nah, selanjutnya, apalagi di sini yang terbaca? Yang penting untuk kamu ketahui, hal yang membuat kita marah, kecewa, atau kesal sebenarnya adalah persepsi kita. Cara kita menafsirkan kejadian yang kita alami. Coba saja ketika ada kejadian yang membuat kita marah, tapi penafsiran kita bahwa kejadian tersebut adalah lucu, maka kita akan tertawa. Iya, benar juga ya. Saat kita melihat suatu masalah itu adalah suatu masalah besar, itu akan besar. Tapi saat kita melihat itu masalah itu, wah itu nggak masalah deh, itu mah masalah kecil gitu ya. Nah itu akan kecil masalahnya. Tapi saat kita melihat masalah itu besar, itu akan makin besar gitu. Nah itu yang perlu kamu ketahui ataupun hal penting yang perlu kamu ketahui bahwa lakukanlah sesuatu dalam hidup ini ya secara positif. Ya, maksudnya itu ya berpikirlah secara positif, selalu melihat sesuatu itu ya dengan positif, karena dengan begitu hidup kita akan lebih positif, akan lebih bahagia. Oke. Dan selanjutnya, apalagi di sini akan terbaca. Hal penting yang perlu kamu ketahui, aku pernah ditinggal seseorang pergi, lalu datang orang baru yang seolah punya luka yang sama. Kita cerita bareng betapa sakitnya masa itu. Lalu kita menikah dan pada akhirnya kamu juga mengalami hal serupa. Nah, gini ya, ini bercerita tentang ada kalanya kamu merasakan kesedihan, ada kalanya kamu merasakan, penderitaan dari sebuah pengkhianatan ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Kita sebenarnya semuanya punya luka, punya masalah, cuman kadang kala itu lukanya berbeda-beda. Ada lukanya di hati, ada lukanya di tangan gitu ya, ada lukanya di kaki. Nah, banyak banyak macam luka di sini ya yang kita rasakan. Dan itu sebaiknya gitu ya, eee kita harus bisa mengikhlaskan semua itu. Karena bagaimanapun nanti ke depan kamu akan bisa merasakan, bukan kamu sendiri aja merasakan itu, akan banyak juga orang yang merasakan hal yang sama seperti kamu. Contohnya nanti ya, kamu akan ketemu dengan seseorang, bisa dikatakan kamu mirror dengan dia gitu ya. Mirror di sini arti kata, kamu senasib gitu loh. Wah, aku dulu pernah merasakan hal seperti kamu, aku dikecewakan, aku dikhianati gitu ya. Dan aku merasa tidak pernah dianggap gitu ya. Nah, ternyata kamu ketemu dengan orang se-surface sama kamu, se-server sama kamu gitu ya. Dah, jadi cocok gitu ya. Jadi cocok dan akhirnya bisa dikatakan kamu bertemu dengan dia, ya mungkin Tuhan yang mentakdirkan gitu ya. Nah, kalau aku lihat sih akan ada ya seseorang yang akan hadir dalam hidup kamu. Seseorang itu bisa saja dikatakan orang yang mirror dengan kamu, apakah mirror dari segi hidupnya, pengalaman hidupnya ataupun proses hidupnya, ya karena hidup itu butuh proses ya, gitu. Itu, ya semoga aja seseorang itu akan menjadi orang yang baik ataupun orang yang, bisa hidup bersama dengan kamu nantinya. Oke, di sini kata selanjutnya, yang penting untuk kamu ketahui, kali-kali kasih
punishment buat diri sendiri ya. Misalkan nanti kalau nggak berjamaah ke masjid sholat subuh, nggak akan buka nggak akan buka lagi seminggu gitu kan. Ini maksudnya apa ya, kali-kali kamu, punishment buat diri sendiri ya, kamu harus punishment diri kamu sendiri atau manifestasikan sesuatu buat diri kamu sendiri. Karena dengan memanifestasikan sesuatu buat diri sendiri, nah disitulah kita akan bisa berubah hidup kita sendiri. Oke, misalnya ya contoh, aku harus bisa 1 minggu ini sholat ke masjid subuh gitu ya. Nah, dan jika kamu misalnya ada sebagian dari kamu, aku harus bisa melakukan hal yang positif ke depannya dan 1 minggu ini aku harus bisa eee memberi ya, apa ya, memberi bantuan buat orang yang membutuhkan gitu. Siapa aja kamu mencari itu. Jadi ada sesuatu yang kamu manifestasikan untuk hidup kamu. Ya kamu bisa saja kamu manifestasikan bahwa aku akan bahagia nantinya gitu ya. Jadi kasih punishment buat diri kamu agar sesuatu yang kamu manifestasikan itu akan terwujud, oke? Nah, selanjutnya apalagi yang akan terbaca di sini? Kebalik. Ketika ada 2 pendapat berbeda, jangan berkata, "Yang benar yang mana?" Karena secara tidak langsung akan menyalahkan salah satu pendapat. Nah, begini ya, intinya di sini harus ada ya saling pengertian antara satu sama lain. Misalnya dalam dalam 2 apa ya, 2 kepribadian misalnya kamu dengan dia, orang yang mungkin kamu fokuskan, atau seseorang yang lagi saat ini menjalin hubungan dengan kamu. Nah, di sini sebenarnya harus ada saling pengertian. Nah, karena perbedaan pendapat itu pasti ada, antara kamu dengan dia, pasti ada. Tapi disitulah kita harus bisa mengerti, perbedaan pendapat kita itu seperti apa. Bagaimana kita menyikapi agar perbedaan pendapat itu bisa disatukan gitu loh. Bisa dijadikan suatu ide ataupun, suatu jalan proses, dari suatu masalah gitu, oke. Nah, jadi benar-benar di sini harus ada, saling pengertian antara satu sama lain agar hubungan itu akan tercipta dengan bahagianya nantinya, oke. Dan lanjut di sini untuk kartu, terakhir ya di kartu ini ya, ada pada akhirnya kita pasti ada yang suka kok, percaya deh. Siap-siap saling mencintai balik ya. Nah, di sini kalau aku lihat akan ada nih seseorang yang akan datang kepada kamu, walaupun mungkin kamu tidak menyadari hal itu ya. Pasti ada saat kamu sudah melepaskan seseorang yang mungkin seseorang yang itu kamu anggap tidak pernah ada keseriusan dan akhirnya akan ada orang yang datang kepada kamu. Nah, bisa dikatakan di sini adalah orang yang benar-benar tulus nantinya kepada kamu. Kalau aku lihat ya beberapa kalian, akan merasakan kebahagiaan nantinya saat segala sesuatunya sudah menjadi positif dalam diri kamu, oke? Nah, kita akan lanjut dengan kartu tarot ya. Oke, sesuatu yang perlu kamu ketahui, yang penting untuk kamu ketahui, apa itu buat Aries, tapi ingat Aries ya, ini bacaan ya bisa vice versa, bisa saja ini energi kamu yang kebaca, bisa saja itu energi dia yang kebaca ya, orang yang kamu fokuskan. Oke, baik, Aries. Bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Oke, baik. Kita shuffle kartunya dulu buat Aries. Ya, kita akan lihat apa lagi yang akan terlihat di sini. Bagaimana cerita kamu selanjutnya? Setelah banyak kata-kata yang kita lontarkan tadi ya, setelah banyak hal penting yang perlu kamu ketahui di situ, bagaimana kehidupan kamu saat ini ataupun selanjutnya. Oke, kita akan lihat. Nah, di sini ada The Hangman. The Hangman di sini memang terlihat kamu ingin keluar dari kondisi kamu saat ini. Kamu sepertinya ingin merubah ya kehidupan kamu yang mungkin selama ini tidak pernah ada kebahagiaan ataupun kesuksesan ya. Saat ini kamu mulai akan menjadi seseorang yang sukses. Oke, ada The Devil, ada Capricorn, oke, ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Taurus, Virgo, Capri, sama, dan di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang dealing dengan kamu ya. Saat ini buat Aries. Kita akan lihat di bottomnya kamu. Di sini ada The Hangman.
The Hangman ini merupakan suatu kondisi di mana kamu pengen keluar gitu ya, dari kondisi yang mungkin sangat memberatkan diri kamu ataupun menjadi masalah bagi hidup kamu. Dan kamu secepatnya pengen menghilangkan masalah itu. Dan akhirnya semua masalah itu akan bisa terwujud ya, akan bisa terselesaikan. Atau kamu di sini kalau memang berani keluar dari zona nyaman kamu saat ini, itu perubahan-perubahan akan terjadi pada pada diri kamu ya. Akan banyak kesempatan, akan banyak peluang nantinya kamu dapatkan ya, setelah kamu bisa keluar dari kondisi kamu saat ini. Karena kamu, kalau aku lihat ya, sebagian dari kamu itu merasa tertekan atau mungkin sebagian dari kamu itu merasa terikat gitu ya, tidak bisa berbuat apa-apa, mungkin dalam satu hubungan kamu mungkin tidak bisa ngapa-ngapain, selalu diatur-atur oleh dia gitu ya. Dan di sini kamu terlihat, ingin sekali keluar dari kondisi itu. Karena apa? Karena di sini ada the devil, ya. Dia mungkin seseorang yang dekat dengan kamu itu adalah orang yang mungkin selalu memberikan energi positif maksudnya maaf, memberikan energi negatif gitulah, selalu positif aja ya. Jadi di sini ada seseorang yang mungkin, kamu merasakan dalam kondisi hubungan kamu dengan dia itu ternyata, ya dia menghadirkan orang ketiga, itu yang membuat kamu harus bisa keluar dari hubungan ini. Nah, itu yang membuat kamu merasa bahwa tidak dihargai, tidak dianggap, tidak ada ketulusan di sana. Jadi akhirnya kamu pengen melepaskan dia ataupun pengen keluar dari itu, dari hubungan kamu. Hubungan yang toksik atau hubungan yang benar-benar sangat membuat kamu menderita sekali ya. Oke, di sini ada The High Priestess. The High Priestess, ini akhirnya kamu merasakan ada suatu keajaiban dengan adanya keyakinan spiritual kamu yang membuat diri kamu itu bisa berubah ataupun yakin bahwa ya kalau seandainya dia bukan terbaik buat aku ya udah aku tinggalkan. Karena nggak mungkin aku pertahankan ya kan? Karena secara aku yakin Tuhan akan berikan terbaik buat aku. Dengan kebebasan aku akan merasa bahagia di sini. Ya, dan aku yakin akan ada peluang nantinya ke depan. Aku akan ketemu dengan seseorang. Nah, sama halnya dengan kartu yang sudah kita bicarakan tadi. Pada akhirnya, kita pasti ada yang suka kok, gitu ya. Percaya deh, ya. Pasti ada yang suka. Oke. Nah, untuk selanjutnya di sini ada Seven of Swords. Seven of Swords itu menggambarkan, kamu akan merasa ada suatu kepuasan atas apa yang sudah kamu lakukan. Apakah di situ kamu sudah bisa move on dari dia, apakah kamu di situ sudah bisa lepas dari dia, dan apakah di situ kamu, sudah merasakan kebahagiaan saat ini walaupun kamu merasa sendiri gitu ya. Nah itu, akan banyak option buat kamu saat ini. Saat kamu sudah melepaskan dia, seseorang yang mungkin, menjadi beban bagi pikirannya kamu ya, bukan beban hidup kamu ya, beban pikiran kamu. Nah itu dan akhirnya bisa hidup, eee, apa ya, hidup bahagialah ke depannya. Kalau aku lihat di sini ya, sebagian dari kamu. Nah di sini yang berikutnya, kita lihat di sini ada, eee, Five of Pentacles ya, Six of Pentacles ya, maaf. Six of Pentacles ini yang menggambarkan di mana bahwa, eee kamu akan merasakan suatu hal yang membuat kamu merasa harus bisa bersemangat saat ini, ya. Dan kamu bisa dikatakan di sini bisa melakukan segalanya, walaupun saat kamu pernah terjatuh, walaupun saat kamu pernah terpuruk sekalipun gitu ya, kamu sebenarnya bisa bangkit. Masih ada kesempatan buat kamu untuk meraih apa yang kamu inginkan. Itu ya yang kamu ketahui, yang penting buat kamu ketahui. Walaupun saat ini kamu ada kondisi dari segi keuangan ataupun finansial kamu yang mungkin konstrak gitu ya, tapi di sini kamu masih ada kesempatan, masih ada cahaya yang menyinari kamu. Walaupun kamu saat ini lagi terjatuh ya, dari segi finansial ataupun dari segi karirnya kamu, oke? Aries, selanjutnya. Nah, karena di sini ada Ace of Pentacles, karena gini ya, kalau kita sinkronkan dari, kartu sebelumnya, di sini, ada kondisi di mana kamu mungkin terpuruk dari segi finansial, tapi di sini akan ada suatu kesempatan kembali. Kesempatan ya mungkin akan ada nih beberapa orang yang bisa memberikan suatu bantuan ataupun memang kamu akan ada suatu keajaiban yang kamu dapatkan gitu ya, untuk bisa merubah dari segi finansialnya kamu. Atau saat ini lagi, ada bisnis yang mungkin, kamu jalani dan akhirnya itu terlihat akan berkembang. Ya bisa saja itu akan terjadi ya.
buat Aries. Semoga kesempatan-kesempatan ini akan bisa membuat kamu, meraih apa yang kamu inginkan. Di situ kan akan ada kesuksesan yang kamu nantinya ya. Oke, lanjut di sini. Kartu berikutnya ada Ace of Cup. Nah, selain dari, finansialnya kamu ataupun selain dari segi keuangannya kamu, di sini akan ada suatu harapan bagi kamu untuk menjalin suatu hubungan dengan seseorang. Kalau aku lihat sih akan ada datang ya seseorang, walaupun di situ terlihat kondisinya kamu dengan dia itu jauh berbeda. Apakah di sana ada perbedaan usia, perbedaan keyakinan, apakah di situ ada perbedaan yang, membuat kalau dikatakan sih nggak mungkin gitu loh, kamu akan bisa bersatu ataupun berkomitmen dengan perbedaan yang ada. Tapi itu pasti ada harapan buat kamu untuk memperbaiki semuanya ataupun untuk mencari solusi dari perbedaan itu. Oke, buat Aries. Itu yang aku lihat di sini ya. Nah, kita akan lihat di sini, apalagi ya, kita akan lihat ada kartu ini ya. Kita akan coba pesan lagi buat kamu nih. Akan ada beberapa pesan buat kamu. Kita akan ambil 2 kartu aja. Oke. Nah, di sini ada kebenaran dan melepaskan. Selamat atas pengkhianatanmu yang sudah membuatku kecewa. Dan terima kasih setelah mengingatkanku dan kesadaran tentangmu. Nah, ini ada memang terlihat pengkhianatan antara kamu dengan dia, dalam hubungan kamu apakah dia mengkhianati kamu, tapi di situ kamu sadar, dengan pengkhianatannya dilakukan, ternyata itu adalah sebuah jalan bagi kamu untuk menuju kebahagiaan, akan bertemu dengan seseorang mungkin ya, dengan soulmate-nya kamu atau dengan seseorang yang bisa dikatakan tulus dengan kamu di sini. Dan di sini ada melepaskan. Kehilangan seseorang yang kita cintai memang sangat menyakitkan, tapi itu bukan akhir segalanya. Kita bisa bahagia meski tanpa dia. Melepaskan. Nah, ini sebenarnya kamu harus sadar. Tanpa dia kamu sebenarnya bisa hidup. Kamu justru mungkin akan bisa lebih bahagia tanpa dia. Karena dia di sini memang tidak pernah ada suatu keseriusan ataupun suatu kebaikan buat kamu, gitu ya. Nah, ini yang terbaca di sini buat Aries. Oke, semoga bermanfaat buat kamu, Aries. Semoga kedepannya kamu akan bisa lebih bahagia ya. Sampai ketemu lagi, Aries. Dadah.